Halo semua, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Indastocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 7 April 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Happy profit semua ya, semua pada cuan. Kemungkinan besar cuan, karena marketnya IHSG hari ini rebound bagus ya. Dan kalau ada yang belum cuan, ya mungkin karena posisi masih nyangkut, ya wajar aja karena IHSG juga belum rebound banget dan masih tertahan di level support sebenarnya. Buktinya apa? IHSG masih belum bisa beranjak naik di atas, maksudnya jauh dari level harga 6 ribuan. Masih naik turun di level itu aja. Dan sebelum saya mulai, saya akan mereview sedikit video yang sudah kami bahas kemarin, ya, ungkap rahasia tetap profit di tengah badai. Intinya apa sih? Intinya adalah ketika Bapak Ibu melakukan investasi di bursa, ya pastikan Bapak Ibu harus memiliki yang namanya trading plan. Jadi investasi pun harus punya exit plan, tidak hanya sekedar pokoknya beli aja. Orang suruh beli, beli gitu ya. Atau kalau nggak hanya berdasarkan asas harga sudah murah atau harganya murah, atau ini kan investasi long term, jadi hold aja. Tetap kita harus ada exit plan-nya, ya. Jadi, tanpa trading plan yang benar, tanpa trading plan yang baik, dan tanpa memperhitungkan risk management, money management, memperhitungkan juga profil resiko diri kita sendiri, niscaya untuk bisa dapat profit, ya, di tengah badai. Dan saat ini untuk di kondisi seperti ini, kita lebih ke trading pendek dulu ya. Trading pendek itu bukan berarti hanya beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi. Trading pendek juga meliputi kita dalam 5 hari hold, 3-4 hari hold, langsung setelah profit kita jual, itu termasuk trading pendek. Karena kalau trading medium, itu kita ngomong berbicara sampai dengan 12 minggu, itu medium. Minimal 12 minggu. Atau bisa sampai 18 atau mungkin sampai 30 minggu ya. Itu medium ya. Jadi kalau untuk beli di harga murah terus kita naikin trailing stop dan sampai berbulan-bulan kayak contoh kemarin waktu Antam itu medium term, karena ketika Antam breakdown support langsung kita jual. Hari ini kita belum beli lagi. Berbeda kalau kita bilang long term. Bicara mengenai long term itu ketika Antam down support pun kita duduk diam aja. Karena kita long term. Karena kalau bicara mengenai long term, kita bicara mengenai setidaknya 3 tahun. Hold 3 tahun kita bisa bilang long term. Kalau belum, kita masih bilang medium term lah, itu pendek lah. Jadi jangan ngaku-ngaku value investor, jangan ngaku-ngaku sebagai Warren Buffett kalau baru minus 15% atau mungkin minus 30% aja udah dredeg, udah gemeteran ya. Karena kalau kita berbicara mengenai long term, wow, itu bicara mengenai 5 tahun punya. Jadi beli sekarang kalau harganya masih minus terus dan memang pengennya beli, ya beli terus. Minus malah kita anggap, wah mumpung harganya murah ini, berarti beli lagi. Mumpung ini harganya murah, beli lagi. Tapi pertanyaannya adalah saham apa yang kita bisa untuk long term. Dan apakah Indonesia iklim investasinya cocok untuk pegang emiten long term? Pasti nggak semua yang cocok ya. Dari 700 saham mungkin nggak lebih dari 10 jari saya ini yang bisa kita hold long term. Apa saja? Ya harus riset. Karena tidak saat ini kita ada di dalam masa peralihan tepatnya. Ini sedang lagi disruptif. Industri-industri yang dulu kita anggap safe haven, bisa buy and hold lama, sekarang mungkin sudah tidak cocok lagi. Contohnya apa? Contohnya adalah konstruksi atau Unilever, consumer. Nah, coba kita cek consumer. Emiten consumer dulu, wah safe haven. Orang kalau mau berbicara mengenai investasi, salah satunya adalah ini, bayangin. Nah, ini
fakta ya, ini kita ngomong fakta, kita nggak cuma ngomong sekedar ini. Nah, lihat dari tahun 2008 sampai tahun 2018 itu dia masih mencapai puncaknya. Nah, ketika dia mulai 2018 ke 2019 dan sampai hari ini consumer masih belum kembali. Bahkan harga hari ini setara dengan harga ketika di tahun 2013. Yang mana consumer ini kalau Bapak Ibu hold dari 2008, ini sudah kehilangan momen dari 2013 ke 2021, sudah hilang momen 8 tahun. Jadi periode 8 tahun ini hilang. Harganya sudah kembali ke harga di tahun 2013. Ini secara sektor. Kalau secara sahamnya coba kita cek Unilever. Unilever harga hari ini setara dengan harga 2014. Ya, sama, sesuai. Gudang garam setara dengan harga 2013, 2011. Ya, harga 2014 dan harga 2015. Ini harga hari ini nih. Ya, setara dengan harga 2013, 2011. Jadi bayangkan, kalau dari 2011 sampai 2021 hilang 10 tahun. Hilang 10 tahun waktunya. Jadi apakah cocok? Kita nggak tahu. Jadi tentu saja menurut saya sudah disruptif ya. Tidak sesuai lagi. HMSP, coba HMSP. Nah, ini juga sama. Harga hari ini sama dengan harga tahun 2011. Kalau gitu Pak, berarti murah dong harga sekarang. Boleh beli dong harga sekarang. Kamu yakin kalau dia bisa naik? Kalau dia turun lagi ke level di harga tahun 2009, 2008 bagaimana? Ada yang bisa menjamin? Dia sudah turun harga hari ini, dia sudah terkoreksi sejauh 10 tahun yang lalu. Koreksinya sudah sedalam itu. Apakah kita bisa menjamin dia bisa recovery sampai harga kira-kira 2018? Nggak ada yang tahu. Dan chart ini juga membuktikan bahwa gravitasi adalah daya tarik yang kuat sekali ya suatu saham. Jadi ketika dia turun, dia bisa turun terus. Jadi bayangin, untuk naik butuh waktu berapa lama? Untuk naik dari 2011 ke 2018 ini butuh 7 tahun. Dan hanya butuh 3 tahun untuk dia kembali ke harga 7 tahun yang lalu. Bukan, 10 tahun yang lalu bahkan. Ya, kok bisa begitu Pak? Ya bisa, karena emiten rokok ini adalah emiten yang sebenarnya kalau boleh saya bilang industri ini sudah mulai masuk ke orang tuh gimana ya, saya bukan bilang industri yang sudah mulai menurun, tapi gini, orang sekarang sudah beda lifestyle-nya, ya mengurangi sudah lebih ke pola hidup sehat, itu satu. Terus kedua, dari sisi perusahaannya juga terkena tekanan, yaitu pemerintah menaikkan cukai rokok, ya kan. Dari tahun ke tahun mesti ada yang kena impact tersebut, dan itu impact yang negatif menurut saya. Jadi susah untuk comeback ya, untuk comeback nih kita nggak tahu apakah bisa apa enggak, saya nggak tahu. Dan itu sebabnya. Kalau terus itu satu consumer, terus ada beberapa sektor juga saya hati-hati. Apalagi pandemi ini, yang salah satu kena imbasnya adalah konstruksi. Jadi konstruksi ini kita tahu pandemi ini banyak proyek yang nggak jalan ya kan. Terus udah gitu infrastruktur seperti tol yang mereka invest juga penggunanya juga sedikit ya. Seperti kita ketahui untuk mudik kali ini aja pemerintah juga sudah cut, nggak boleh mudik ya. Jadi
banyak emiten-emiten konstruksi seperti Waskita, Wika itu mereka invest ke jalan tol dan sekarang jalan tolnya tidak menghasilkan income buat mereka. Dan berimbas pada penurunan income ya. Kemarin belum lama ini muncul berita bahwa emiten konstruksi diambang bangkrut. Waduh, itu kan saya nggak tahu yang bikin berita itu nyari audience, clickbait atau apa saya nggak tahu. Tapi ketika saya baca laporan keuangannya, kita lihat bahwa ternyata Waskita itu di laporan keuangan tahun 2020 year on year ya, sepanjang 2020 Waskita menderita rugi bersih senilai 7 triliun. Wow kan. Terus Wika labanya turun 90%. PTPP labanya turun 80-an%. Dan Adikarya belum dirilis. Aduh, saya nggak berani deh, nggak berani lihat, nggak berani ngomong juga. Jadi bahayanya itu emiten konstruksi. Dan kalau kita stick on kita hanya berpatokan pada chart saja. Kita coba lihat Waskita. Ini kalau monthly rasanya susah, tapi kalau lihat monthly ya kita kelihatan dia udah breakdown, sudah di bawah selendang, yang mana ya sudah waktunya koreksi. Daily aja lah, kita lihat daily. Daily ketika dia breakdown selendang, ketika di jalur uptrend breakdown selendang, kita sudah, ini waktunya jualan. Ketika breakdown skyline, juga sama. Ketika nggak mampu naik skyline, koreksi juga sama. Dan ketika dia breakdown V-line juga sama, saya sudah antisipasi, sudah bilang hati-hati jualan ya. Walaupun kemarin kita spek buy di sini ketika kita bilang spek buy. Ketika jebol support, kita juga kodenya jualan ya. Wika pun sama ya. Ketika jebol V-line harusnya sudah jualan. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Sekarang nih malah kalau saya bilang sudah di areal support at the bottom, jadi nggak usah mikir lagi. Apalagi semakin banyak berita negatif keluar, saya curiga ada orang-orang tertentu di belakang layar yang justru malah sibuk belanja. Karena kalau ada yang jualan, pasti ada yang belanja, betul? Dan inilah isu negatifnya keluarnya itu deres banget gitu loh. Bertubi-tubi. Sampai orang tuh panic selling dan ARB ya beberapa hari ARB, dan saya melihat nah emiten-emiten ini yang lagi babak belur diterpa isu negatif. Nah, ketika itu sebenarnya dia sudah posisi oversold banget, sudah jual udah rendah banget, itu udah waktunya beli. Tapi waktunya beli pun kita harus punya strategi, nggak serta-merta wow ini beli nih berarti beli Pak. Terus nanti rebound sampai sebegini, belum tentu. Kita harus punya strateginya, jadi nggak sembarangan untuk beli juga. Ya, itu kita harus cermati juga ya, saham-saham apa yang kita kira lagi disupport. Jadi, konstruksi seperti itu, coba PTPP. PTPP pun sama ya, jadi kita itu sudah antisipasi untuk jualan ketika dia breakdown support. Jadi saya wanti-wanti sama teman-teman, kalau suatu saham breakdown support dan waktunya jual, ya harus disiplin. Kalau nggak tega jual semua, jual separuh dulu boleh. Jual 75% dulu boleh. Tapi harus ada yang dijual. Kenapa? Itu bentuk disiplin. Bentuk dari disiplin. Banyak dari teman-teman kita yang nggak disiplin dan berdarah-darah. Ya, gimana? Ini algoritma ini kan support dan resisten dinamis yang kita buat ini kan kita buat sudah berdasarkan hasil perhitungan, nggak cuma sekedar keren-kerenan saja, ya kan? Jadi ketika ini jebol support ya harusnya jual, disiplin. Kalau nggak disiplin ya gimana? Pegangannya apa? Market itu penuh ketidakpastian. Yang pasti cuma satu, ketidakpastian itu sendiri. Dan satu lagi yang pasti, kita bisa mengontrol apa respon kita. Ketika market itu ambiar, yang bisa kita kontrol apa? Kita nggak bisa kontrol market, pergerakan market nggak bisa kita kontrol. Namanya market kok. Sentimen memicu. Ya, kayak tadi laporan keuangan minus, apa segala, itu memicu. Yang bisa kita kontrol apa? Diri kita. Kita nggak bisa kontrol kalau nanti PTPP turun terus. Siapakah kita gitu, kecuali kita adalah multi triliuner ya. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Oh, kalau dia jebol ini kita cut loss. Udah gitu aja. Disiplin itu pegangan kuncinya. Jadi
pastikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini buat teman-teman yang di luar sana yang tidak tergabung dengan Winner Stocks. Kalau Bapak Ibu mendapat rekomendasi dari suatu seseorang kah, atau dapat dari mana, pastikan rekomendasi itu ada level target dan level stop loss-nya. Kalau tidak ada di situ, Bapak Ibu harus buat, harus bikin. Oh, kalau ini targetnya ke berapa ya? Ini stop loss-nya berapa? Harus rugi berapa? Itu sebabnya kalau Bapak Ibu belum bisa bikin trading plan gitu ya. Saran saya Bapak Ibu belajar bikin trading plan. Kalau Bapak Ibu beli tanpa mempertimbangkan target profit dan target stop loss, sama saja Bapak Ibu itu bukan investasi namanya. Itu sama aja Bapak Ibu judi, gambling. Ya, hati-hati. Beda antara spekulasi dan berjudi itu hanya selembar kertas tipis yang bisa robek. Kita bisa bilang spekulasi kalau kita sudah ada targetnya, target take profit dan target stop loss. Walaupun kita nangkap pisau jatuh, walaupun kita beli di bottom kayak gini, walaupun kita beli di sini, kita bisa bilang, aku spekulasi buy. Kenapa kita bisa bilang spekulasi buy? Karena apa? Saya pokoknya kalau jebol ini saya jual, kalau target di atas ini saya nambah, di atas selendang saya nambah. Oke nggak? Oke, itu spekulasi. Tapi kalau bilang, saya mau beli nih, di bawah nih, beli, karena murah. Dia turun lagi, turun lagi, turun lagi. Kita nggak antisipasi, dan tambah ambiar, tambah ambiar, tambah ambiar. Akhirnya malah minus, tambah dalam. Minusnya kalau cuma 10-15% masih nggak apa-apa. Kalau minusnya 30%, minusnya 50%, 75% bagaimana? Kalau Bapak Ibu belinya di sini, dan harga itu sekarang sudah ada di sini, ini minusnya sudah 90% loh. Harga ini berapa? 1.900, dan sorry, kalau mamanya beli di sini ya 2.200 yang bisa dalam banget. Kalau di 2.200, belinya di sini, ini beli harga mamanya anggap 2.200 dan sekarang 1.280. Minus berapa persen? Kalkulator dulu. Kira-kira sekitar hampir 50-an persen. Maaf, ralat, bukan 90%. 50%. Nah, itu minus 50% itu duit loh. Itu deg-degan juga loh. Minus 50%. Dan untuk bisa dapat balik into profit itu, apakah pasti dalam waktu singkat? Ya, belum tentu. Belum tentu, Bapak Ibu. Jadi, itu sebabnya perlu disiplin. Kita perlu jaga level cut loss kita seminimal mungkin. Goal kita di sini selain, ya, profit adalah impian kita semua. Sekali lagi saya katakan, tujuan kita belajar, trading, analisa, dan lain-lain. Tujuan kita adalah supaya kita menekan kerugian kita seminimal mungkin untuk mendapatkan manfaat profit sebesar mungkin. Itu hukum dagang, di mana-mana semua juga tahu. Tapi menjalankannya nggak segampang itu, Ferguson. Ya, jadi itu sebabnya harus belajar. Oke, dan ya, kita composite bagaimana? Composite, coba kita lihat. Tidaknya, coba kita lihat ya, nanti sembari kita juga lihat. Moga-moga dalam waktu dekat, sektor ini akan rebound ya. Nah, composite hari ini masih membuka net sell, ya, minus 570 miliar, dan posisi saat ini masih di area support. Kita juga kemarin udah ngomong bahwa IHSG masih di support ya. Masih ada di level harga bergeraknya antara 5.900 something sampai 6.020-an, 6.030-an. Pokoknya selama dia belum, goal kita dia harus naik di atas 6.058 ini. Selama dia belum bisa naik, belum naik ke atas selendang ini, saya masih anggap dia masih konsolidasi untuk lanjut turun lagi. Itu bayangan di otak saya. Kenapa saya bisa berpikir gitu? Itu supaya mencegah saya untuk nggak agresif. Ketika saya lihat, oh dia masih belum bisa naik ke sini, di atas selendang, berarti dia masih potensi untuk turun. Itu gampangnya kita punya trading system. Jadi ketika lihat posisi di bawah selendang, udah jangan agresif. Nggak beli juga malah itu salah satu hal yang bagus. Kadang-kadang kita nggak bisa nahan, kadang-kadang kepengennya beli mulu gitu loh. Padahal nggak beli pun itu juga strategi perang, strategi bisnis ya. Nggak beli, saya
hold, pegang cash. Itu strategi yang kita harus kita pegang juga. Dan composite ya seperti saya bilang, hati-hati, masih rentan koreksi ya, masih rentan koreksi karena dia masih di bawah selendang. Waspada aja. Terus sektornya bagaimana? Sektor agri masih sideways, kelihatan banget, orang masih hati-hati sekali ya. Terus sektor basic, padahal sektor ini agri ini harga sawitnya naik loh, tapi dia nggak naik. Hati-hati ya. Maka itu yang sudah saya hati-hati. Basic mau naik tapi tertahan skyline. Lihat, dia mau naik tapi tertahan. Berarti masih apa? Masih di zona bawah ya. Berarti ingat tetap stay low ya. Consumer tadi udah saya kasih lihat masih berkutat di sini ya, at the bottom. Terus finance ada secerca harapan, tapi sama kayak composite, selama dia belum naik di atas selendang, masuk ke dalam selendang, saya masih anggap dia potensial untuk uji support ke bawah lagi. Infrastructure kemarin sudah bilang salah satu yang baik ya, karena bergerak cukup anomali nih, naik. Terus habis infrastructure ada miscellaneous industry, masih berkutat di zona bawah juga. Kalau lihat dari sektoralnya begini sih, feeling saya IHSG masih belum aman, bener-bener belum aman ya. Wow, trade keren ya. Sektor apa aja sih yang masuk dalam sektor ini? Keren amat. Kemudian properti. Nah, ini dia yang konstruksi ya, masih buangannya sangat-sangat masif sekali. Ngeri saya lihat warna merahnya begitu. Wah. Ya, oke. Itu secara sektoral, dan sebelum kita masuk pada rekomendasi emiten sama-sama apa aja bisa kita trading untuk esok hari, jangan lupa saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini dan tekan tombol jempol dan nyalakan loncengnya sehingga ketika kami upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan jika Bapak Ibu merasa terbantukan dengan video-video yang kami buat, market review, pembelajaran, jangan lupa untuk share ya, bantu kami share sehingga semakin banyak orang yang mengenal, yang mengetahui keberadaan channel YouTube ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama Winner Stocks Indonesia, apa aja sih yang fasilitas yang didapatkan ketika bergabung bersama Winner Stocks ini? Benefit apa sih dengan membayar untuk belajar, dapat apa aja sih? Nah, saksikan video yang satu ini. Ya, itu tadi video adalah fasilitas-fasilitas yang didapatkan jika Bapak Ibu bergabung bersama channel YouTube, channel Winner Stocks Indonesia ya, dengan membership. Dan apa aja tadi dapatnya? Ya, dapat fasilitas grup ya, mentoring, dapat alert, dapat channel rekomendasi yang kita update ketika lagi live trading ya, market lagi jalan, terus dapat alert yang juga secara kuantitatif memberikan sinyal. Lalu ada website, di dalam website ini ada semua pembelajaran, semua market review, semua video ulasan kita masukkan di situ. Jadi ada kayak database video-video kita, Bapak Ibu bisa nonton di situ. Ada news juga terupdate di sana ya. Ada fasilitas untuk
Pembelajaran juga ada di situ ya, itu fasilitas kita. Terus ada lagi bot chart, ada fasilitas buat melihat chart kita, ada fasilitas juga untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang saat ini mau belajar saham, mau trading saham dan belum mengenal saham sama sekali. Kita juga ada video-video yang mana di dalam video-video tersebut kita ajarkan dari nol, mulai dari penggunaan aplikasi eh, trading sampai untuk ketika Bapak Ibu analisa, untuk gunakan untuk analisa ya, kita sudah ada semua. Ya, oke. Dan kalau mau daftar lewat mana? Lewat website kami di winnerstocks.id, bisa di dalam situ ada Bapak Ibu tinggal isi form, isi nama, bisa langsung transaksi lewat situ juga bisa karena kita ada metode pembayaran lewat di situ, atau bisa juga melalui marketplace ya. Marketplace itu ada di Tokopedia, kita juga ada di Shopee juga. Ya, silakan Bapak Ibu transaksi lewat itu juga. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Oke, itu sekarang kami akan rekomendasikan saham apa aja sih buat besok. 5 saham yang akan kami rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Saham pertama adalah Harum. Wah, Harum tadi Harum tadi udah trading ya. Harum tadi udah trading. Kita udah live trading tadi di Harum. Dan untuk besok ya kita berharap besok masih lanjut ya untuk Harum. Setelah dia sideways lama. Ini keren nih. Chartnya breakout dengan baik, dengan meyakinkan. Terus ada SCMA. SMA, kenapa saya nggak beli tadi? Kenapa saya nggak rekomendasikan tadi? Karena dia baru hari ini breakout selendang. Ingat, lihat, dia punya pola. Ketika ini dia belum mampu, ketika dia candle biru tua itu dia biasanya besoknya koreksi. Jadi saya hati-hati. Besok kalau dia lanjut lagi, nah saya baru berani spekulasi buy. Kalau hari ini ya sama aja, besok koreksi ngapain ya. Terus ada Bull. Bull juga tadi breakout. Ini menarik untuk dicermati ya. Tapi ingat, saya juga lihat ini ya, ketika dia breakout besoknya koreksi. Ini koreksi. Nah, saya juga takut ini besok koreksi. Jadi tunggu aja besok ketika dia breakout, saya baru beli lagi. Kemudian MAP. MAPI ya. Ini juga saya tunggu untuk besok karena ini dia hari ini memperlihatkan suatu yang bagus sekali, bisa langsung naik ke atas skyline. Besok kalau bisa lanjut lagi, wow, itu menarik untuk dicermati ya. Dan satu lagi adalah Saratoga. Ini juga silakan Bapak Ibu, ini polanya juga bagus, silakan. Kalau besok bisa candlenya biru tua atau hijau, silakan Bapak Ibu untuk atur strateginya. Jangan lupa untuk bikin trading plan, areal stop loss-nya di mana, dan areal profit taking-nya di mana. Untuk member VIP, kita ada acuan, yaitu prospektus, yang kita terbitin setiap pagi jam 8. Jadi sebelum pagi-pagi, sebelum market buka, Bapak Ibu bisa nonton prospektus dulu, bisa bikin langsung sesuai trading plan ulasan ini. Langsung prospektus apa? Bentuknya PDF, jadi Bapak Ibu lewat website, tinggal masuk ke dalam website, member kita masuk ke dalam website, Bapak Ibu bisa lihat langsung, oh ini belinya di sini, belinya di sini. Kalau tertrigger, silakan eksekusi. Ya, oke, itu market review dari kita, Winnerstocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa lagi dan Bapak Ibu. Sampai jumpa di esok hari. Dan jangan lupa stay safe, stay healthy, jaga selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa semua. God bless.